Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman pemerhati channel YouTube Al-Qudwah TZW Pesantren Tahdzibul Wasiyah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tema macam-macam al-mutik, yaitu orang yang berat sekali untuk mengerjakan saum. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan atas orang-orang yang berat sekali baginya mengerjakan saum, maka wajib berfidyah, yaitu memberi makan seorang miskin seukuran makanannya. Dan barang siapa yang bertatau dengan menambah suatu kebaikan, maka hal itu lebih baik baginya. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada ayat ini dijelaskan bahwasanya ada keringanan bagi orang yang berat melaksanakan saum untuk meninggalkan saum dan membayar fidyah. Adapun orang yang dimaksud di dalam ayat ini mencakup 3 golongan, yaitu yang pertama orang tua. Yang dimaksud orang tua di sini adalah orang tua yang telah lanjut usia, yang keadaannya telah lemah, dan ia berat dalam melaksanakan saum. Bahkan ketika ia mengerjakan saum, itu dapat membahayakan dirinya. Maka dalam keadaan seperti ini, ia boleh meninggalkan saumnya dan wajib menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu memberi seorang miskin dengan seukuran makanannya setiap hari. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Abbas, Rakhasa lisaihil kabir an yuftira wa yut'ima kulla yaumin miskinan wala qada'a alaih. Telah dirukhsahkan bagi orang tua yang telah lanjut usia untuk berbuka dan membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin dan tidak ada qada baginya. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan Al-Hakim. Kemudian golongan yang kedua adalah perempuan hamil dan menyusui. Hukum asal bagi keduanya adalah wajib bersaum ketika saumnya itu tidak membahayakan dirinya dan bayinya. Namun dalam praktiknya perempuan berbeda-beda keadaannya. Maka mengenai hal itu dapat kita bagi dalam beberapa keadaan. Yang pertama adalah perempuan hamil yang ia mampu saum dan tidak membahayakan dirinya ataupun bayinya, maka dalam keadaan seperti ini ia kembali kepada hukum asal, yaitu wajib saum. Kemudian yang kedua, perempuan hamil yang ia mampu saum namun dikhawatirkan akan adanya keburukan ataupun mengancam keselamatan dirinya dan bayinya, maka dalam keadaan seperti ini ia dianjurkan untuk berbuka dan menggantinya dengan membayar fidyah. Dan keadaan yang ketiga adalah perempuan hamil yang ia tidak kuat untuk mengerjakan saum dan dikhawatirkan dan dapat mengancam keselamatan dirinya dan bayinya, maka dalam keadaan seperti ini ia wajib untuk meninggalkan saumnya dan wajib untuk membayar fidyah. Maka dari uraian-uraian tersebut, ini sejalan dengan fatwa Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh
Al-Bazzar dan disahkan oleh Imam Ad-Daraqutni bahwasanya anti minal ladina la yutikuna siyama wa alaikil jaza'u wa laisa alaikil qada. Kamu sekedudukan dengan orang yang berat sekali melaksanakan saum. Maka wajib bagimu untuk berfidyah dan tidak ada qada. Dan golongan yang ketiga yang diberikan keringanan untuk meninggalkan saum yaitu perempuan nifas atau haid menyusui. Jika kita lihat dari sisi nifasnya, maka kewajibannya adalah mengqada saumnya. Sedangkan jika dilihat dari menyusuinya, maka ia wajib berfidyah. Namun berbeda halnya jika ia tidak mendapatkan kesempatan untuk mengqada dan ia berat dalam melaksanakan qada saumnya itu karena menyusui, maka ia kembali kepada fatwa Ibnu Abbas bahwasanya ia sekedudukan dengan orang yang berat sekali dalam melaksanakan saum dan ia wajib untuk berfidyah. Ikhwatu iman rahimakumullah, dari apa yang telah disampaikan dapat kita simpulkan bahwasanya al-mutik atau orang yang diberikan keringanan untuk tidak mengerjakan saum itu yang pertama adalah orang tua yang telah lanjut usia. Kemudian yang kedua adalah perempuan hamil dan menyusui, dan yang ketiga adalah perempuan yang nifas dan haid menyusui. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.